welcome to my channel. Berjumpa lagi bersama saya Danang Indigo. Di ketika malam tiba, di situ ada mereka di sekitar kita. Kali ini di cerita pada hari ini episodenya udah mulai episode ke-9 kalau nggak salah. Kalau nggak 8 9. Nah, kali ini gue mau membahas soal cerita dan melanjutkan soal cerita yang kemarin sudah bersambung. Judulnya adalah suamiku yang malang hampir jadi tumbal pesugihan. Dan itu kemarin itu yang pertama itu adalah teror part 1. Nah, kali ini gue mau ngelanjutin tumbal part 2. Sebelumnya kalau kalian belum nonton video gue yang kemarin, kalian gak akan ngerti cerita yang akan gue bawain sekarang ini kalau belum nonton yang pertama. Jadi tonton dulu yang pertama baru yang kedua. Nanti linknya gua taruh di deskripsi. Dan sebelumnya ini dia part pertama, part terornya. Oke guys, langsung aja di cerita pertama. Jadi cerita yang kedua ini, cerita part 2 ini adalah part tumbal. Jadi cerita part tumbal di cerita berjudul Suamiku yang Malang Hampir Menjadi Tumbal Pesugihan. Jadi tumbal part 2. Gimana ceritanya? Jangan lupa untuk kalian sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk kalian untuk like, komen, dan juga share video ke saya ke teman-teman kalian biar lebih rame aja, biar lebih rame dan semua orang bisa tahu cerita gua. Dan untuk kali ini jangan lupa untuk kalian supaya nggak ketinggalan video-video terupdate dari gue, jangan lupa untuk subscribe video saya dan tekan tanda loncengnya biar dapat notifikasi dari video-video terupdate dari gue. So langsung aja cerita dari gue mulai seperti biasa, yaitu part tumbal cerita kisah nyata dari narasumber. Gue mulai dari 3, 2, 1. Ini dia ceritanya. Langsung aja ke ceritanya. Kalau dulu langsung pas ngelihat anaknya ada sesuatu yang ada di atas. Nah ini sekarang gue lanjutin ceritanya. Tanpa pikir panjang, anaknya si Bunga ini digendong sama Rara ke kamarnya. Si Ucok saat itu masih dalam posisi duduk sambil sandaran di tembok kamar. Pada saat itu dia telepon ibunya karena dia sudah merasa chaos pada saat kejadian itu. Jadi langsung telepon ibunya. Sebelum telepon ibunya dia bilang sama suaminya, ya kita nginep di rumah ibu aja dulu ya, aku takut Bunga kenapa-napa, soalnya Bunga udah bertingkah aneh nih di rumah. Nanya, ya udah terserah kamu aja. Di situ Ucok sampai diam juga, dan akhirnya langsung telepon lah ke si ibunya si Rara ini untuk menginap di rumah ibunya. Agak lama sih sebenarnya. Ibunya pun gak lama ibunya pun sampai bersama dengan pamannya. Sebut saja pamannya ini si Ipung ya, sebut saja pamannya Ipung. Dia meminjam mobil tetangganya untuk pergi ke rumah ibunya saat itu. Ibunya langsung datang saat itu. Assalamualaikum, Ra. Ada apa? Kok malam gini minta dijemput? Rara pun bilang, nanti aja Rara jelasin. Rara minta tolong ke paman, Bang Ucok naikin ke mobil dulu. Nanti Rara ceritain nanti kalau udah sampai di rumah. Setelah semuanya naik ke mobil, Rara pun bersama keluarganya jalan menuju ke rumah ibunya. Sesampainya di rumah ibunya, Rara sampai di rumah ibunya, Rara pun cerita
tentang kejadian yang dialamin ibunya. Ibunya pun nangis itu mendengarkan cerita yang miris tentang si Ucok ini. Mendengar itu pamannya pun juga cerita dari Rara. Langsung pamannya pun nyautin ceritanya si Rara ini. Ra, sepertinya ada yang gak beres nih sama rumah kamu. Soalnya paman tadi ngelihat sesuatu. Gak sengaja nih paman ngelihat sosok perempuan gitu, rambutnya panjang banget, Ra. Itu serem banget, Ra, katanya gitu. Kukunya panjang, badannya gede gitu, matanya merah ya. Itu apa? Soalnya paman lihat itu dia kayak ada di rumah kamu berdiri, Ra, gitu katanya. Saat itu emang paman nggak mau ngomong karena paman nggak mau kamu takut gitu. Takutnya nanti kamu kenapa-napa juga di sana. Rara pun shock dengar. Hah? Yang benar paman, siapa dan mau apa dia ada di rumah kita, paman? Paman pun cuma diam. Paman nggak tahu siapa. Cuma paman tadi ngelihat itu ada perempuan, rambutnya panjang, matanya merah gitu. Jelasin paman seperti itu. Paman Ipung pun menyuruh untuk sholat tahajud saat itu dan membaca ayat kursi sebanyak 7 kali. Rara pun langsung ambil air wudhu dan sholat saat itu. Nah, setelah sholat, saat Rara membaca ayat kursi, tiba-tiba si Ucok pun bereaksi saat itu. Bereaksi, dia teriak-teriak di situ. Tiba-tiba masuk itu kesurupan dia, teriak-teriak. Rara pun lari keluar, minta tolong ke paman Ipung. Saat itu paman Ipung lagi ada di depan, lagi ngomong-ngomong. Langsung paman Ipung pun langsung ke kamar Bang Ucok saat itu. Bang Ipung, paman Ipung udah di situ itu ada paman Ipung, dan paman Ipung bilang, udah Ra, nih biar paman yang urus, kamu jangan masuk dulu ya, jaga anakmu di luar aja. Si Ucok suaranya saat itu mulai beda, jadi kayak perempuan, jadi melengking gitu suaranya, jadi menggigit, melengking kayak orang kerasukan. Dan si Ucok pun menunjuk dia sambil melotot, matanya merah. Orang tua, jangan ikut campur, ini urusanku, ini tugasku. Aku mau bawa dia pergi. Kamu pergi sana, jangan ikut campur urusan, katanya begitu. Lalu sontak pun Rara pun kaget dengar dari luar, ya, suara Ucok kok beda banget, kok bukan kayak suara suami gue gitu, kok suaranya kok berubah jadi kayak perempuan gitu. Dan itu pun menyeramkan saat Ucok sedang berbicara dengan pamannya saat itu. Berbeda, jadi suaranya berubah menjadi suara perempuan. Ibunya Ucok pun memeluk si anaknya ini karena mendengar suaranya menyeramkan, memeluk si Rara dan juga si anak ini. Istighfar ya. Rara di situ berdoa agar suaminya cepat sembuh gitu, karena si Rara nggak tega melihat suaminya seperti ini gitu. Lalu paman Ipung masih terus membaca ayat suci Al-Quran di situ. Gak lama dia pun tenang dan tertidur. Paman keluar dari kamar dan berkata, Ra, besok paman mau panggil Pak Ustadz deh, ini kayaknya ada yang gak beres. Jadi paman harus panggil Pak Ustadz kemari. Ya mungkin agak siangan dikit lah, Ra, supaya Pak Ustadznya mungkin Pak Ustadznya kalau pagi kan mesti tadarus apa gitu, jadi siang aja, Ra, nanti paman panggilin Pak Ustadz ya. Kamu yang tenang di rumah, kamu yang banyak doa, yang banyak sholat ya gitu. Keesokan paginya, paman Ipung pun datang dan memberikan kabar mengenai Pak Ustadz yang bakal datang ke rumah
Tapi tiba-tiba Pak Ustadz ini susah dihubungin. Tiba-tiba HP-nya di-reject, kalau enggak dimatiin gitu. Tiba-tiba nggak tahu kenapa sampai pada saat itu ya ditunggulah Pak Ustadz di rumahnya sambil ditenangkannya, si Rara kamu sambil baca doa ya, mungkin Pak Ustadznya lagi ada perlu, jadi mungkin maghrib kali datang, itu katanya. Tiba-tiba Pak Ustadz pun datang pada saat maghrib setelah maghrib itu. Jadi pas setelah maghrib itu Pak Ustadz datang, assalamualaikum Pung, maaf ya Pak Ustadz dari tadi siang maunya datang ke sini, tapi tiba-tiba di rumah itu kayak nggak karu-karuan, ada yang ngalangin Pak Ustadz di sini. Jadi rumah itu dibuat kacau, nggak karu-karuan Pung. Jadi mohon maaf gitu. Baru Pak Ustadz baru datang kemarin. Ya nggak apa-apa Pak Ustadz. Lara pun kaget di situ. Astagfirullah, kok bisa Pak Ustadz? Nggak tahu, nggak apa-apa. Nggak tahu Pak Ustadz juga. Tapi nggak apa-apa. Mana suamimu? Pak Ustadz ingin ketemu, katanya. Lara pun mengantarkan Pak Ustadz ke kamar untuk bertemu dengan si Ucok, suaminya. Baru sampai di depan pintu, si Ucok yang kesurupan ini langsung dia melihat Pak Ustadz dengan tajam saat itu. Dan Pak Ustadz berasa kalau ini yang tadi di rumahnya dia. Oh, jadi lagi-lagi kamu si tua bangka, gak kapok-kapok juga kamu. Gak kapok-kapok juga kamu ya, padahal kamu tadi di rumah saya halangin kamu. Kamu tahu apa yang terjadi pada kamu tadi siang. Pak Ustadz di situ cuma diam saja. Rara pun kaget mematung mendengar ucapan suaminya yang lagi kesurupan. Dalam hati Rara pun berkata, ini bukan suamiku nih kayaknya. Gak biasanya suamiku kayak begini. Dan ini kayak bukan suamiku yang aku kenal, katanya gitu. Pak Ustadz pun menyuruh masuk ke kamarnya. Dengan Pak Ustadz berbicara pada saat itu pada sosok yang ada di dalam tubuh si Ucok saat itu. Apa maumu, wahai hamba Allah? Siapa kamu? Dan siapa yang menyuruh kamu mencelakai hamba Allah ini? Yang kesurupan sambil berkata, dia cekikikan itu, dan dia menjawab, itu bukan urusanmu si tua bangka. Ini bukan urusan, ini urusan saya. Saya mau bawa pergi orang ini karena ini adalah makanan saya. Rara pun ikut menjawab, siapa kamu? Kenapa kamu mau ambil suamiku? Salah apa dia sama kamu? Di situ si sosoknya hanya cekikikan di situ kayak kuntilanak gitu. Dia si Rara di situ jawabnya sambil nangis-nangis karena nggak tega lihat suaminya kok ada sosok kayak begini. Sampainya Pak Ustadz langsung megang kepalanya si Ucok pun teriak saat itu sekencang-kencangnya, dan saat itu Rara pun takut di situ. Di rukiahnya suaminya mulai berteriak kesakitan, kadang sadar, kadang nggak sadar, dan berkata saat itu Ucok berkata begini, Bun, ikhlasin ayah ya, ayah udah nggak kuat nih. Si Rara pun menjawab, ayah harus kuat, Bunda bantu doa ya, ayah harus lawan dia. Si Ucok pun bilang, ya udah, ayah akan berdoa di sini, semoga ini keluar, karena ayah nggak kuat gitu. Pak Ustadz pun menyuruh Rara untuk keluar karena Pak Ustadz takut si Rara ada apa-apa kalau ikut campur di dalam rumah itu. Si Rara pun pergi ke ibunya, ke ibunya yang ibunya sedang menggendong anaknya saat itu. Rara pun pergi ke ibunya dan bilang sama ibunya, Bu, siapapun yang tega sakitin Bang Ucok, kok kayak begini gitu. Istighfar ya nak, kuat, kamu harus kuat, banyakin doa. Gak lama Pak Ustadz keluar dari ruangan. Pak Ustadz memberikan kabar yang gak enak pada saat itu, karena pada saat itu Pak Ustadz sudah tahu ini kayaknya udah gak beres. Dan
Pak Ustadz sudah tahu kalau itu adalah pesugihan dari seseorang, tapi Pak Ustadz belum mendapatkan penglihatan yang jelas saat itu. Cuma hanya pandangannya saja yang dia melihat bahwa itu adalah pesugihan. Saat itu Pak Ustadz itu bilang, "Ra, kamu jangan kaget ya. Ada apa Pak Ustadz? Di sini gue mau jelasin. Pak Ustadz mau jelasin sama kamu, Ra, bahwa yang di dalam tubuh kamu ini, di dalam suami tubuh kamu ini adalah jin yang memang disuruh orang, dan orang ini pakai pesugihan. Nggak tahu pesugihannya apa, tapi ini kayaknya pesugihan kuntilanak. Ini kayaknya usahanya udah mulai sedikit bangkrut, dan akhirnya ya dia ngelakuin kayak begini, Ra." Gitu. Yang bener Pak Ustadz, iya, itu yang Pak Ustadz rasain pada saat itu. Karena Pak Ustadz rasa ini bukan jin yang biasa. Dia keluar masuk dalam tubuh suami kamu. Itu katanya. Dan Lara pun bilang, "Siapa yang ngelakuin ini Pak Ustadz? Kok sampai setega ini sama suami saya? Kok sampai suami saya dibuat tumbal?" Begini, Ra, Pak Ustadz nggak tahu juga, karena Pak Ustadz penglihatannya juga masih setengah-setengah nih. Ini memang benar pesugihan, tapi Pak Ustadz masih mencari tahu ini asalnya dari mana, Ra. Karena Pak Ustadz sendiri ini masih bingung gitu. Ini siapa yang ngelakuinnya? Tapi Pak Ustadz akan cari tahu siapa yang melakukannya. Besok pagi atau lusa Pak Ustadz akan bilang sama kamu siapa yang melakukannya. Tapi tolong kamu jangan cerita sama siapa-siapa ya. Kalau bisa, kalau ini memang orang itu yang ngelakuin, ya biasa aja. Ya Pak Ustadz. Sebelum Pak Ustadz pulang itu Pak Ustadz minta air di situ. Nah, ambilin air dong. Pak Ustadz mau ada doa-doa yang mau Pak Ustadz kasih. Diambilkanlah air segelas sama Pak Ustadz, di situ didoain, dibacain. Oke, saya habis doain, dikasihlah air itu sama si Rara. Ini airnya nanti kamu minum sama suami kamu, biar si Ucok ini lebih tenang, biar sosoknya nggak balik-balik lagi. Karena ini sosoknya sangat mengganggu sekali. Gitu kata Pak Ustadz. Pak Ustadz pulang, si Rara pun akhirnya kembali tidur seperti biasa di malam hari. Dan banyak hal mistis yang terjadi di rumah itu setelah itu. Dan ini masih berlanjut di part iblis ketiga. Setelah esok harinya masih rahasia, dan ini part ketiga nantinya. Kalau penasaran, tonton yang part 3 ya, part iblisnya ya. Pokoknya saya akhiri, bersambung di part iblis part 3. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk kalian yang punya cerita-cerita horor menarik atau kisah-kisah nyata menarik, bisa dikirimkan melalui email saya yang sudah saya siapkan di deskripsi, atau di Instagram saya, atau di Twitter saya juga ada. Kalian bisa kirimkan kisah-kisah kalian. Kalau mau, kalau ada yang mengirimkan kisah-kisah kalian, misalnya punya Facebook, juga bisa dikirim di Facebook, di grup. Jadi ada grupnya, namanya grup kasus misteri. Jadi di situ khusus cerita-cerita horor, silahkan kirim di situ. Atau punya keluhan-keluhan masalah gaib, nanti akan saya jawab. Bisa inbox saya, dan juga ada WhatsApp saya bila diperlukan di situ. Bila kalian punya permasalahan seputar mistik, bisa dikomunikasikan lewat WhatsApp saya juga bisa. Tentunya free, nggak usah bayar, gratis untuk kalian semuanya. Bayarnya cuma cukup pakai subscribe aja, dan like, dan juga komen ya, yang banyak tentunya.
Dan jangan lupa di part iblis ini akan saya tayangkan 2 kali. Jadi pas tahun baru sama pas malam tahun barunya itu ditayangkan premier untuk kalian semua. Jadi tunggu aja kejutannya dari saya. Dan tentunya saya juga ada program baru, yaitu Nina Bobo, yaitu soal ramal, pengobatan, dan juga terawang. Jadi kalau kalian ingin tanya-tanya seputar terawang atau kenapa, nanti akan saya jawab melalui podcast saya Nina Bobo yang terbaru. Dan itu akan tayang Januari setelah tahun baru. Pokoknya pantengin terus channel saya, akan saya tayangkan terus. Pokoknya seminggu 4 kali, seminggu 5 kali saya akan mengupload video-video terbaru dari saya. Oke, itu saja sih video saya kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video saya pada malam hari ini. Saya Danang Ideku. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di malam, tetap di ketika malam tiba, di situ ada mereka di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ciao.